Haram mana sama babi? Sama. Haram duit, makan duit korupsi sama haramnya babi. Haraman mana? Sama. Ngeri ya? Ngeri ya? Ngeri banget. Koruptor gak makan babi udah aman berarti hidup dia. Rasanya gitu ya? Rasanya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Boris. Waalaikumsalam Mas Jar. Gimana, sehat Mas? Ketemu lagi udah episode ke 100 berapa, Riz? belum nyampe ya? 13-an 13-an ya? Iya. Pokoknya gitu. Ya, semoga sehat semuanya, teman-teman semua yang lagi beraktivitas, lagi di kantor misalnya sambil nonton ya tetap semangat bekerja. Yang lagi di dalam mobil, ada nggak ya? Sambil nyetir, sambil nonton. Ya nggak boleh juga ya. Yang lagi di rumah atau nonton sama keluarga ya syukur gitu ya. Mudah-mudahan berguna gitu. Sekarang kita akan membahas tentang, lu nggak ngomentarin topik gue lagi deh sih? Iya. Federal ya. Federal. Om Ijar ini adalah dedengkotnya komunitas sepeda federal. Jadi kita akan membahas tentang rendang babi. Iya benar, rendang babi itu. Iya, rendang babi. Sama apa dulu yang Bipang. Presiden Bipang, babi panggang ya. Nah, kita akan membahas soal haram. Haram. Yang irisannya dengan halal. Halal apa haram? Apa yang haram-haram? Itu diharamkan. Kenapa yang enak-enak? Oh, enak-enak. Dimarahin fansnya Omal. Iya. Diganti-ganti liriknya. Jadi soal haram sama halal itu akrab banget ya, tiap hari kita dengar kita makan makanan yang harusnya yang halal kalau agama kita. Nah, jangan yang haram-haram. Nah, yang haram-haram tuh biasanya kepikirannya soal babi, udah. Yang lain-lain biasanya nggak kepikiran soal korupsi, nyolong gitu ya. Itu lupa langsung kata-kata haram ya. Yang lain-lain pokoknya kalau nggak makan babi udah halal aja hidup kita, padahal nggak juga. Ya, iya bener. Iya nggak sih? Ntar kita bahas tuh. Karena yang kepikiran haram tuh makan babi doang gitu kan. Ada yang bilang babi itu akan halal kalau babinya disunat, nggak sih? Canda. Oh, jangan serius. Jadi kita akan bahas gitu, apakah babi yang udah disunat itu halal atau enggak? Jelas enggak ya? Jelas enggak. Jadi gini, Riz, soal haram ya. Kalau babi jelas lah, anjing nggak tahu, tapi banyak kan halal. Atau ular, binatang, nanti kita bahas itu soal makanan ya. Yang sering kita lupa adalah soal ngambil hak orang lain. Nah, alias korupsi. Kok pertanyaan gue langsung nih bukan soal babinya ya. Kok ada orang yang sudah berkecukupan terus masih korupsi? Kok itu kan menurut gue barang haram ya. Kalau lo dapat korupsi, duitnya jadinya haram. Nah, haram dalam Islam tuh, halal dan haram dalam Islam tuh gimana, Riz? Nah, udah lo. Oke. Ini jadi kita ngobrol ini sebetulnya berangkat dari yang tadi diomongin kan, masalah babi dan segala macam, lagi rame itu kan. Dulu pernah rame babi panggang lah, kemudian ada yang rame sekarang rendang babi. Memang dalam Islam babi memang diharamkan. Satu-satunya binatang yang disebutkan haram dalam Al-Quran itu adalah babi. Nah, yang satu-satunya binatang tuh ya? Jenis binatang. Oke. Di dalam Al-Quran. Nanti kalau yang dalam hadis nanti kita obrolin lagi yang lainnya. Tapi uniknya, ya kan ya, di Indonesia soal babi ini jadi isu yang sangat besar. Emang negara lain nggak? Negara lain nggak terlalu. Masa? Ya mereka tahu. Mereka tahu. Mesir, di Arab, Turki gitu kan? Jadi mereka tahu bahwasanya itu barang haram. Makanan haram. Pasti mereka tahu. Mereka nggak makan itu juga. Kan. Tapi dalam menanggapi, merespons isu soal babi, mereka nggak seheboh orang Indonesia. Jadi misalnya begini, orang Indonesia itu semua hal yang berbau babi itu pasti ditolak. Kayak misalnya vaksin, ya kan, vaksin yang
ditumbuhkan di organisme yang dari babi, bukan vaksinnya dari babi ya, Iya, bukan. ini beda ya. Jadi vaksin itu ditumbuhkan kayak dikasih pupuknya lah, ya, pupuknya itu ada atau tuh apa bahan tumbuhnya itu dari babi. Itu di Indonesia kan jadi isu besar itu, nggak mau diharamkan segala macam. Di Saudi sendiri dipakai, orang haji harus pakai vaksin yang ternyata setelah diperiksa ya gitu. Orang Saudi, pemerintah Saudi apa nggak tahu? Tahu. Tapi kenapa mereka pakai ya? Mereka anggap ya oke lah. Ini kan pasti ada penjelasannya kan? Ada penjelasannya gitu. Nggak ujuk-ujuk. Bahkan di Mesir itu Darul Ifta Mesir Darul Ifta ini apa nih? Lembaga fatwa. Lembaga fatwanya sendiri untuk bahan-bahan yang sudah bertransformasi secara zat. Jadi bertransformasi itu bukan daging lagi, udah melalui laboratorium akhirnya jadi apa gitu, jadi apa. Nah, itu bagi mereka nggak apa-apa gitu kan ya. Sebagian mereka nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya mereka ya memang tahu itu haram, tapi kemudian tidak heboh. Nah, kenapa nggak heboh? Karena di Indonesia itu masalah babi ini bukan hanya masalah haramnya. Nah, masalahnya adalah masalah budaya. Jadi jijiknya itu, gitu kan ya, itu juga ikut. Sehingga seperti yang lo bilang tadi, ada orang umat Islam, ya kan ya, yang melakukan semua hal haram, makan semua hal haram, minum, gitu kan ya, judi atau apa segala macam, nyolong. Tapi begitu makan babi nggak mau, gitu kan ya. Iya. Artinya dia bukan nggak mau karena haram, bukan. Kenapa? Karena kalau masalah haram, dia pasti nggak mau nyolong dong. Dia pasti nggak mau minum dong. Mau minum alkohol gitu ya. Tapi dia melakukan semua itu nggak jadi masalah, karena dia nggak ada masalah budaya tadi itu. Jadi memang ada campur tangan budaya sehingga memang jauh lebih heboh di Indonesia. Ya ada yang bilang itu negatif, ada yang bilang positif, ya itu terserah. Nah, tapi gue juga nggak mau nanggepin soal bipang dan rendang babi ya. Padahal rendang tuh mau babi, mau cicak, mau apa, kalau rendang sih enak semua karena yang enak tuh bumbunya kan ya. Tapi ya tentu kita nggak makan makanan yang haram gitu kan ya. Nah, itu serahkan kepada uda-uda dan uni-uni untuk menanggapi itu. Kita makan aja. Makanya rendang sapi yang kita makan. Nah, sekarang kita bahas tentang haramnya aja. Haram itu dalam Islam itu ada dua. Ulama fikih membaginya menjadi dua. Haram ini bahasa Arab, Lip? Haram bahasa Arab, kan ya. Haram itu ada bermakna nyambang. Satu lagi adalah tempat yang sangat mulia atau hal yang sangat mulia, kayak Masjidil Haram. Oh iya, benar. Bukan masjid yang nggak yang haram gitu kan, nggak boleh dikunjungi bahkan gitu. Iya, bukan. Tapi karena di sana banyak begitu mulianya sehingga banyak hal yang nggak boleh dilakukan. Haram apa haram sih? Haram itu ke bahasa Indonesia. Kalau orang Arab kan ra itu nggak ada, pasti ro semua. Jadi haram ya. Haram gitu kan ya. Sama kayak koris atau karis gitu kan ya. Oh iya. Abdurrahman atau Abdurrahman gitu. Oh iya, di Indonesiain jadi. Ini balik kita ngomongin ro. Lanjut tadi. Haram itu ada dua. Haram lidzatihi, yaitu haram yang memang bendanya itu haram. Kayak misalnya di dalam Islam itu babi. Ya kan? Itu jelas haram. Mau diapain, mau direndang, mau diapain tetap haram. Mau diekstrak. Mau disunat tadi, mau diapain tetap haram. Itu zatnya haram. Zatnya haram. Ya. Organismenya haram. Iya. Mau diapain tetap haram. Ada beberapa yang haram dalam Islam itu adalah hurrimat alaikumul maitata. Pertama adalah bangkai. Bangkai apa aja? Mau bangkai sapi, bangkai ayam gitu kan. Kecuali bangkai dari laut. Oh, ikan, cumi, apa kalau jadi bangkai nggak apa-apa. Kalau ngambang tuh kita makan nggak apa-apa. Hurrimat alaikumul maitata, bangkai. Wadam itu adalah darah. Oh, darah. Dede itu nggak boleh. Dede apa namanya? Yang dibikin itu. Iya tuh. Nah, itu nggak boleh tuh. Iya. Maitata wadama walahmal khinzir, dan daging babi. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu atau binatang yang tidak disembelih karena Allah. Makanya biasanya menyembelihnya pakai bismillah. Maksudnya apa? Binatang-binatang yang dipersembahkan untuk dewa ini dan dewa itu. Untuk sesaji. Jadi kalau untuk sesaji nggak boleh dimakan sama kita. Ya memang kan sesaji kan
memang punyanya, misalnya ada orang umat lain mengelola saja, jangan diambil gitu kan ya. Itu memang punya mereka, haram nggak boleh dimakan. Nah, 4 itu sebetulnya. Dari 4 itu, 2 diantaranya adalah haram lidzatihi. Jadi babi, ya kan ya. Sama. Itu babinya udah haram, mau diproses kayak apa tetap haram. Sama darah juga mau diproses apapun juga tetap haram. Mau dilatte pakai kopi juga susu ya tetap haram. Nah, ada haram li ghairihi. Haram li ghairihi itu ada haram, ya kan, dilarang dimakan atau diapapun dimanfaatkan karena ada sesuatu. Misalnya ayam itu halal atau haram? Halal. Ya kan ya. Tapi ayam ketika jadi bangke, jadi haram. Gitu kan ya. Kemudian ada yang terakhir, ada misalnya kambing halal atau halal. Tapi begitu disembelih untuk sesaji, untuk selain karena Allah, ya kan, sesaji jadi haram. Tapi bukan karena misalnya kalau menyembelih itu juga harus pakai bismillah ya, menyebut nama Allah gitu enggak? Ada yang memang harus, ada ulama mengatakan harus dilafalkan, ada yang cukup dengan niat aja. Okay. Nah, korupsi. Nah, duit korupsi. Ini. Misalnya kita makan apem. Apem itu kan halal kan ya? Iya. Ya kan? Asal jangan dikasih macam-macam ya. Dikasih arak, jangan dikasih. Tapi begitu dibeli pakai duit korupsi, jadi haram. Jadi haramnya bukan haram karena apemnya, tapi karena sebab. Nah, oke. Karena ada sebabnya, gitu. Kalau lidzatihi itu nggak pakai sebab. Ya udah, karena dilarang aja sama Allah. Jadi ada yang bilang babi dilarang karena cacing pita. Ya enggak, emang udah zatnya udah haram. Jadi kalau diharamkan karena cacing pita, maka sebabnya ada cacing pita. Cacing pitanya udah mati, berarti boleh dong dimakan. Nah iya, artinya gitu, digoreng dimasak dengan suhu berapa mati semua boleh jadi. Tapi kan ini enggak gitu kan. Karena lidzatihi. Jadi bukan karena cacing pita, bukan karena apa. Itu masalah kesehatan. Ada sejarahnya nggak sih? Kenapa sih babi? Pernah dijelaskan? Jadi gini, hukum Islam itu sebagian hukum Islam itu kan agama Islam itu kan nyambung dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, sambungan diantaranya itu adalah salah satunya adalah agama yang diturunkan ke Nabi Musa, yaitu yang sekarang dikenal sebagai agama Yahudi. Nah, agama Yahudi itu pengharamannya hampir mirip sama Islam. Misalnya babi. Mereka nggak makan ya. Oleh karena itu, kalau orang-orang banyak yang kalau misalnya nggak dapat toko halal, masuk ke restoran Yahudi aja koseh gitu ya. Itu pasti makanan nggak ada yang babinya gitu kan ya. Nah kayak gitu. Nah terus kemudian ada hal yang lain-lain. Kalau Yahudi juga tidak makan kayak misalnya udang. Yang hidup di 2 tempat itu. Nah, dalam Islam sebagian seperti itu. Sebagian. Misalnya banyak kiai misalnya di daerah Rembang misalnya mengharamkan rajungan misalnya atau kepiting rajungan. Karena bagi mereka dia hidup di 2 tempat. Ada yang mengharamkan yang punya kuku. Iya. Kan ya. Yang punya kuku. Ayam aja ada kukunya. Ya, bukan kuku, apa namanya? Taring. Cakar. Gitu, yang punya cakar. Harimau, kucing gitu. Artinya binatang buas yang makan daging, karnivora gitu ya. Karnivora ya kalau makan dagingnya. Iya. Jangan salah loh. Herbivora tuh yang makan. Jadi seolah-olah mereka itu hanya makan yang herbivora. Ya, ada sebagian seperti itu, perbedaan. Anjing gitu kan ya. Anjing, bagi sebagian besar orang di Indonesia mengharamkannya. Tapi ada juga 1-2 ulama yang menghalalkannya karena dianggap itu tidak ada di ayat yang tadi gue baca tadi itu. Tapi penjelasan di hadisnya itu banyak juga kan soal ada. Nah makanya itu perdebatan lah. Bukan perdebatan ya, perbedaan. Di kalangan ulama yang Hanafi nanti gimana, yang itu Syafi'i gimana. Nah itu, tapi ya kalau mau hati-hati ya udahlah. Gue juga walaupun ini ya nggak makan babi, nggak makan anjing juga gitu kan ya, nggak tega juga gitu kan ya. Lalu kemudian nggak makan binatang kayak gitu. Nah, artinya nggak salah, nggak mati juga kita kalau nggak makan itu gitu ya. Makan anjing kan gitu kan, Nah,
Jadi haram itu jangan hanya berpaku pada babi. Bener lo kata lo tadi itu. Haram bukan hanya masalah babi. Yang diharamkan itu banyak. Haram yang li ghairihi itu jauh lebih banyak. Haram yang karena sebab itu jauh lebih banyak daripada haram yang zatnya tadi itu. Jadi kayak yang di zatnya tadi kan cuma 2 tadi itu ya di dalam Al-Quran. Nah, sebelum melangkah jauh, itu kan zatnya cuma 2 nih. Babi sama darah. Alkohol ada di mana, Riz? Alkohol itu bukan makanan. Oh. Ada bab lagi yang lain. Enggak, artinya di Al-Quran nggak disebutkan. Disebutkan. Alkohol disebutkan. Bukan alkoholnya. Oh, bukan alkoholnya? Bukan alkoholnya, disebutnya khomer. Khomer tuh? Khomer itu adalah bapaknya ini, bapaknya bukan ya? Oh, bukan. Terus Simpson. Simpson. Khomer itu adalah arak. 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 Jadi minuman fermentasi yang membuat orang kemudian lupa ingatan, ya kan ya. Nah, kan nggak semua minuman alkohol kan fermentasi. Iya. Ada minuman alkohol yang tidak fermentasi, ya kan ya. Nah, yang nggak fermentasi gimana? Kan beda sama khomer. Iya. Ya, makanya khomer itu makanya ada namanya khomir. Khomir itu adalah ragi. Jadi sebetulnya yang beragi atau minuman yang berfermentasi. Nah, yang nggak berfermentasi kan banyak, gitu kan ya? Iya. Kan banyak yang minuman lainnya. Nah, itu ya akhirnya dikiaskan. Oh, dikiaskan. Dikiaskan ke dalam termasuk narkoba. Iya. Dikiaskan ke dalam alkohol, dalam arak, gitu kan ya. Nah, Homer dimasukkan ke Homer orang yang itu benda-benda yang pokoknya semua yang memabukkan masuk ke situ, gitu kan ya. Gua minum vodka 110 ki tapi nggak mabuk gimana? Bukan mas. ukurannya adalah bukan orangnya. Jadi bukan memabukkan itu adalah secara umum. Oke. Ya kan ya. Secara umum artinya begini. Bukan alkoholnya bukan dinilai bukan dari alkoholnya, tapi dari memang minuman itu diciptakan untuk memabukkan gitu. Oh, jadi niat minum itu memang buat memabukkan. Walaupun gue minum segelas, kalau emang niatnya untuk bukan membuatnya ya, membuatnya memang membuat untuk minuman keras memang. Minuman keras. Jadi walaupun lo minum banyak gitu kan ya nggak mabok ya tetap aja karena secara umum tetap aja haram berarti itu, kan. Gitu. Iya. Karena kan kalau niat gue ini masih usaha gue masih di daerah apa gitu, misalnya di daerah yang suhunya minus gitu untuk menghangatkan badan. Masih ada cara lain sebetulnya. Masih ada cara lain pasti. Nggak dapat jawabannya. Gue nggak dapat, gue cari celah nggak dapat. Jadi emang udah haram lah ya alkohol ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kalau wine, wah makin gue kejar. Sama aja. Nah, fermentasi ya. Homer itu udah bahasa Inggrisnya wine. Oh, wine. Oh. Jadi tapi memang Homer di zaman Nabi itu ada yang bilang cuma Homer yang dari kurma. Ya kan ya, nggak ada arak beras sana kan nggak ada. Karena nggak ada beras, gitu kan ya. Arak Bali itu dari kelapa ya? Dari aren misalnya. Aren. Nggak ada di sana, gitu kan ya. Terus haram nggak? Ya tetap haram, gitu kan ya. Iya. Haram yang lidatihi itu sebetulnya nggak banyak. Kalau unsur makanan ya, kan sedikit. Tapi yang li ghairihi, yang haram yang karena sesuatu, yang halal, ya kan ya. Kemudian karena sebab yang lain, jadi akhirnya jadi haram. Jadi kayak dapetinya kayak dari korupsi. Orang Indonesia itu soal korupsi padahal biasa aja gitu. Biasa aja. Ngentit. Apalah dalam kehidupan sehari-hari. Bayar utang gitu. Bayar utang. Itu kehidupan sehari-hari apa namanya? Bukan sesuatu padahal haramnya itu. Haram memang sama babi, sama. Haram makan duit korupsi sama haramnya babi. Haraman mana? Sama. Ngeri ya? Ngeri ya? Ngeri banget. Koruptor gak makan babi udah aman berarti hidup dia. Rasanya gitu ya? Rasanya gitu kan. Dan banyak orang di Indonesia itu yang memuja koruptor. Wah, ini kacau. Dan atas nama Islam juga gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, ini sudah gawat banget ini. Lo lihat deh, kalau orang sekarang itu korupsi,
Datang ke sidang pasti pakai, kalau nggak pakai peci, yang perempuan pakai jilbab. Untuk apa? Untuk dapat dukungan. Bahwasanya ya gue korupsi itu karena kepleset, karena sial, karena dilaporin orang. Kan sebetulnya masalah korupsi bukan itu gitu kan ya. Jadi atau dia tobat kali, Riz? Ya bisa aja sih, bisa jadi. Ya, alhamdulillah kalau tobat ya. Cuman kayaknya ya, saya bukan kita seuzon ya. Kenapa kok gampang banget dan rata-rata gitu? Iya. Kan tadi kan kita omongin mana yang lebih haram gitu ya. Soalnya nggak ada sih tingkatannya gitu kan ya, kan disebutkan. Iya. Kalau haram mah haram aja gitu kan ya. Haram jadah. Walaupun kita nggak melihat ada yang mana yang paling haram atau enggak, tapi begini. Setelah Allah menjelaskan tentang puasa, di Al-Baqarah itu ada beberapa ayat jelasin tentang puasa, hukum puasa dan segala macam. Selesai ayat itu semua itu, kemudian disambung sama ayat tentang korupsi. Jadi tentang orang yang ngambil haknya orang lain, terus datang ke hakim untuk bilang bahwasanya hakimnya disuap gitu. Nah, kemudian untuk ngambil jadi itu soal korupsi yang kayak gitu itu sudah di-mention bahkan setelah ngomongin soal puasa. Artinya puasa itu mencegah orang untuk korupsi. Oh iya. Nah, tapi ini jadi sesuatu yang apa ya? Jadi sesuatu yang diremehkan di Indonesia. Kita sibuk, bukannya gue nggak mengatakan bahwasanya babi itu nggak ini ya nggak haram juga. Iya. Nah, tetap haram gitu kan ya. Cuma kita tuh sibuk dengan sesuatu yang sebetulnya ya sudah pasti gitu kan ya. Sedangkan yang lainnya ini ada yang kelihatannya ditutup-tutupi gitu ya, atau tidak disadari dengan itu ya. Nah, ini kita lihat tingkatan dosa ya. Ngeri nih. Tingkatan dosa. Kalau misalnya kita lihat ini sama-sama haram nih ya. Makan babi haram, makan duit korupsi haram. Korupsi haram. Mana yang paling ini? Ya Allah nggak jelasin. Yang paling berat. Yang paling berat Allah nggak jelasin. Tapi biasanya Allah itu sangat peduli dengan hambanya yang lain. Jadi kalau misalnya hukuman-hukuman dalam Islam itu yang keras, itu selalu kalau merugikan orang lain. Kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Kayak hukuman orang membunuh itu kan berat banget. Hukuman orang mencuri itu berat banget gitu kan ya. Kenapa? Kalau orang makan babi dalam hukum had Islam itu nggak ada hukumannya dalam Quran, dalam hadis itu nggak ada. Lo makan babi lo dicambuk 10 kali itu nggak ada. Ya dosa lu gitu. Dosa pribadi. Nah, tapi orang mencuri, orang korupsi itu ada. Artinya adalah sebetulnya kalau dilihat beratan mana ya, beratan korupsi lah. Gila. Tapi kenapa nggak gitu ya? Ya itu masalah budaya. Urusan budaya ya? Masalah budaya. Karena budaya kita sangat ini pada korupsi, sangat lembek pada korupsi, sedangkan pada babi itu sangat keras gitu kan ya. Nah, jadi ya budaya mungkin ada karena gesekan-gesekan ini nggak sih? Kepentingan gitu. Pastilah. Maksudnya? Kemudian apa namanya? Gesekan masih gesekan sara nggak sih? Enggak ya? Ya mungkin ada masalah itu. Maksud gua kenapa politik itu dan segala macam. Kenapa babi itu masalah babinya ya? Masalah babinya gitu. Minyak. Sampai lu nutup dulu ada permen apa gitu, kan gitu. Nggak boleh dimakan. Jadi bukan meributkan hal nggak penting, ini penting gitu. Tapi lu harus juga meributkan hal-hal yang kayak korupsi juga kalau mau gitu kan, maksud gua. Pasti. Karena itu yang merugikan banyak orang gitu. Banyak orang. Jadi kalau kita lihat ya hukum dalam Islam itu kalau kita lihat kisah nabi-nabi ya. Nabi-nabi itu umatnya yang ada umat Nabi ini dikutuk karena ini, umat Nabi ini kan dosanya beda-beda tuh. Ada yang karena timbangan, ada yang karena ini, ada karena itu dan segala macam. Penyebab dari turunnya azab itu macam-macam kan. Karena merugikan orang lain gitu ya. Kebanyakan kayaknya. Suatu dosa dianggap paling besar saat itu adalah yang paling merugikan sebetulnya. Nah, kalau ditanya sekarang, dosa paling besar apa? Ya korupsi. Kenapa? Korupsi, betul. Karena lo korupsi, akibatnya apa? Akibatnya adalah orang nggak bisa sekolah. Orang nggak bisa sekolah, akhirnya apa? Orang nggak bisa sekolah, akhirnya orang miskin.
ya kan ya. Ketika miskin apa? Mereka ada yang melakukan, ada yang tindak kejahatan. Jadi ya kan panjang banget. Nah, persoalan yang korupsi ini mikirnya pendek, Kris. Pastilah. Alah, ini uang negara inilah. Alah, ini uang apalah gitu. Alah, gue ngambil dari orang yang begitu juga gitu. Jadi salah, kesannya itu salah. Jadi kesannya gitu. Jadi emang jadi enteng gitu loh. Jadi enteng gitu. Padahal korupsi itu kalau gua nyolong ke duit lo, gua nyolong topi lo gitu kan ya. Jar, gua kemarin nyolong topi lo, Jar. Gua udah jual topi lo. Gua minta maaf ya. Lo maafin, selesai. Ya kan ya. Lo maafin ya udah Riz, enggak apa-apa Riz, lo lagi butuh duit kali gitu kan ya. Selesai. Tapi kalau lo korupsi, lo minta maaf sama siapa? Sama 300 juta orang Indonesia. Kan susah ya. Terus maafin nggak ya? Nah, makanya 300 juta doang yang 299 juta orang memaafkan, satu orang nggak memaafkan, lo tetap nggak jadi ya. Nggak jadi, nggak bisa. Kan memang 100% yang memaafkan tuh ya. Jadi agak susah. Justru korupsi itu yang paling besar. Jadi haram li ghairihi itu menurut gue, maksudnya harus dijaga ya supaya kita nggak masuk ke sana, supaya kita nggak melakukan. Karena itu ragamnya banyak dan merugikan orang lain. Kalau haram li dzatihi itu biasanya merugikan diri sendiri doang. Makan babi yang rugi siapa? Ya lu. Ya lu. Nah, gitu. Orang lain nggak rugi. Iya. Kalau alkohol biasanya kalau bisa jadi merugikan orang lain. Bisa jadi merugikan orang lain. Jadi nggak juga gitu kan. Kalau dia di rumah sendirian paling yang rugi dia gitu kan ya. Iya. Ginjalnya jebol gitu ya. Tapi begitu udah mati ya udah selesai gitu kan. Nyebukin orang, nyusahin orang. Ya. Semua orang mati nyusahin orang gitu kan ya. Kecuali dia misalnya lagi mabok kemana-mana, nah itu nyusahin orang. Tapi ada juga enggak. Artinya bukan kita mengecilkan orang yang mabok ya. Bukan. Tapi ada masalah yang jauh lebih besar. Kalau dalam Islam itu selalu Nabi itu minta kita untuk lihat prioritas. Iya, ini sekali lagi ya, bukan mengecilkan dosa-dosa yang kayak babi, kayak alkohol gitu ya. Itu tetap dosa besar. Itu tetap kita hindari. Cuma yang sering kita lupakan soal korupsi. Iya, itu yang sering kita lupakan. Jadi kayaknya harus ngobrol sama manggil Mas Novel ya. Baswedan ini nih asik nih. Perjuangan Mas Novel Baswedan sama teman-teman yang lain teman-teman yang lain soal korupsi ini gokil banget nih. Harus kita ini nih. Jadi gitu, memang hal-hal kecil lah, itu korupsi yang gede lah. Cuman mungkin itu dipupuk tuh. Maksudnya dipelihara bukan sifat ya, apa ya itu ya, kayak gitu ya. Maksudnya apa ya? Sifat atau itu cara berpikir? Cara berpikir. Nah, itu cara berpikir itu dipiara mungkin dari kecil gitu. Bagaimana dia mengelabui orang, bagaimana mengambil keuntungan di luar kebiasaan, di luar normal gitu kan. Apa mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain kan gitu kan? Atau nggak merugikan orang lain? Atau nggak merugikan orang lain ya? Kayak gini, ini gue dengar dari tentang Mar'i Muhammad. Pak Mar'i Muhammad itu kan disebutnya dulu Mr. Clean. Iya, Mr. Clean. Itu memang clean beneran, Jar. Oh iya. Jadi dia kan yang ikut mendirikan KPK pertama. Walaupun dia bukan orang yang secara langsung mendirikan tapi yang menginisiasi dari awal itu diantaranya adalah Pak Mar'i Muhammad selain teman-teman yang lainnya ya. Nah, karena dia memang panutan di soal itu. Gue dengar dari anaknya misalnya ya, bagaimana beliau itu sangat menjaga. Habis ada satu kontrak, seminar. Habis seminar, pas seminar, ya kan ya. Pas lagi seminar itu kan ada dikasih pulpen atau apa gitu ya. Udah disuruh bawa pulang pulpennya. Bawa pulang, terus dia tanya, ini mereknya apa ini? Montblanc. Berapa harganya segini? Oke, balikin. Suruh balikin. Pulpen doang apa? Gimana balikinnya? Udah sejauh itu ya soal. Terus kemudian misalnya Lebaran ya. Lebaran kalau misalnya datang parcel makanan sih boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang datang parcel itu apa? TV. Ini jauh sebelum kata gratifikasi muncul. Waktu dia masih jadi pejabat. Menteri Keuangan. Waktu jadi Dirjen Pajak. Iya. Itu ada TV, ada apa segala macam datang. Keluarganya mungkin udah seneng gitu ya, tapi kata dia nggak balikin.
Dan itu pendidikan yang sangat baik, artinya ke anak-anaknya sampai sekarang membekas, dan itu yang menjadi panutan banyak orang ya, bahwasanya memang korupsi itu nggak bisa tadi itu nggak apa-apa kecil ini, nggak ada yang rugi ini, gitu kan ya. Iya, itu memang dari hal-hal begitu ya, akhirnya kita biasa ya. Nah, di dalam Islam itu ada dalam usul fikih. Dalam usul fikih itu ada kaidah yang mengatakan bahwasanya al aslu fil asya'i al ibahah. Segala sesuatu asalnya itu adalah halal. Sampai ada yang mengharamkan. Nah, jadi lo jangan tanya ini hukumnya apa, enggak. Ini halal kecuali kalau misalnya disebut itu haram. Iya. Bukan ini itu, banyak orang sekarang itu menganggap bahwasanya segala sesuatu itu haram sampai dibolehkan. Enggak, terbalik. Segala sesuatu itu halal kecuali nanti ada disebutkan. Ya, demikian juga dengan berbeda dengan ibadah. Ibadah itu aslinya adalah haram. Iya, ibadah itu aslinya haram sampai ada perintah yang membolehkan atau mensunnahkannya. Jadi iya. Misalnya lo bikin 17 Agustus Idul Istiqlal. Ya kan? Hari raya kemerdekaan, sholat 2 rakaat di masjid, ada yang ya nggak ada, nggak boleh, gitu kan ya. Nah, ya memperingati aja, tapi ya nggak boleh dengan dalam bentuk seperti Idul Adha, Idul Fitri gitu. Kenapa? Lalu keluar ayat atau hadis yang mensunahkan, kecuali sampai ada yang kayak gitu baru boleh. Kalau nggak ada ya nggak boleh, gitu kan. Menarik nih. Kalau sebelum penjelasannya langsung bingung kita. Ibadah awalnya haram, loh. Tapi gitu udah diiniin. Nah, oleh karena itu label halal itu agak logikanya nggak kayak logika al aslu fil asya'i al ibahah. Jadi labelnya sebetulnya label haram yang betul itu. Iya ya. Seharusnya label haram. Karena segala sesuatu itu al aslu fil asya'i halal. Segala sesuatu itu halal sampai ada yang menunjukkan bahwasanya ini bagian dari yang haram. Kenapa ya? Kok gue nggak baru kepikir ya? Kenapa nggak labelnya label haram? Karena yang haram juga lebih sedikit ketimbang yang halal. Betul. Karena akhirnya sekarang kulkas aja dihalalin gitu kan. Iya, ini apa ya? Seharusnya memang di label haram gitu kan ya. Dengan demikian lebih gampang. Ya, tapi ya itu masalah ekonomi kan. Ya kalau misalnya siapa yang mau sesuatu dilabelin haram? Iya kan? Tapi karena kita terbiasa dengan memblow up barang-barang haram dan halal itu, yang gue bilang itu soal babi itu, menjadi kata haram menjadi jelek banget gitu. Padahal kalau dari awal biasa aja bahwa ini nggak boleh, ini boleh, kan sama juga. Ngebelin ini tidak boleh, dalam kurung haram. Atau dikasih warna merah gitu misalnya, tok merah gitu, itu berarti udah orang Islam nggak boleh makan. Bukan nggak boleh dijual, orang Islam nggak boleh makan. Nah ini masalahnya juga, ketika kita bilang haram, seolah-olah seluruh umat itu haram. Enggak, yang nggak boleh cuma orang Islam aja. Ada orang jual babi boleh nggak? Boleh. Nah ini juga kata halal dan haram bukan menjustifikasi di luar, maksudnya bukan justifikasi, bukan ini ya, bukan menyerang umat di luar Islam ya. Ketika kita bilang halal dan haram sebetulnya itu ke internal ya. Iya, jadi ketika misalnya ada orang, harusnya begitu, tapi sering juga jadinya keluar. Ya, itu yang nggak boleh. Orang non Muslim jualan babi, kemudian nggak setuju karena di kampung kita nggak boleh jualan babi. Loh, dia jual babi kepada orang Kristen juga. Iya, gitu. Orang kepada orang yang makan babi juga, ya nggak apa-apa. Gitu. Kecuali misalnya dia menyuruh orang Islam untuk makan babi, nah itu nggak boleh. Membohongi. Nah itu nggak boleh. Baru nggak boleh. Kalau dia bilang bahwasanya ini jelas-jelas yang babi, ya nggak apa-apa. Justru bagus dia tulis bahwasanya itu daging babi, orang tahu semua. Tapi kita sering banget resah itu kayak gitu-gitu ya. Kenapa ya? Itu karena kita insecure. Karena kita merasa tidak aman. Kenapa merasa tidak aman? Orang kita nggak tahu. Biasa-biasa aja. Jadi lewat ada lapo.
Ada lapo. Wah, resah tuh kayaknya orang-orang tuh. Padahal ya itu biasa aja karena buat mereka gitu kan. Gitu. Bukan. Lewat ada gereja. restoran. Ya, itu gereja lain lagi ya itu. Jadi menurut Lewat ada rumah makan Chinese yang jelas-jelas pork gitu kan. Apa gitu. Langsung resah tuh. Padahal sih enggak ya, padahal harusnya kita seneng dia tongolin itu, jadi kita nggak salah. Kita nggak salah, kita nggak masuk. Nggak masuk. Kalau misalnya dia umpet-umpetin, malah kita salah. Nah iya. Jadi menurut gue sih ya udah tulis aja nggak apa-apa. Nah kemudian dan kita nggak usah resah, biarkan orang terbuka aja. Menurut gue sih mendingan terbuka. Iya. Nah satu lagi Riz, nih sebelum kita tutup nih. Oke. Soal obat-obatan. Ini sering banget jadi rame gitu. Soal obat-obatan tuh. Jika mengandung, kan nawetinya obat itu kan untuk menyembuhkan ya. Menyembuhkan sebuah penyakit gitu. Gimana Riz kalau ternyata yang tadi ada ekstrak lah, ada sedikit secuil gitu. Yang berhubungan dengan babi gitu atau diambil dari ekstrak ular lah, apa gitu. Itu gimana kita menyikapinya gitu, Riz? Oke. Soal obat-obatan ini. Obat-obatan biasanya dianggap haram itu karena 3 hal. Ya kan ya. Satu, karena adanya alkohol. Terutama sirup-sirup itu. Iya ya, sirup-sirup ya. Sirup itu biasanya ada itu. Nah, ada ulama yang sebagian besar ulama mengharamkannya karena sekarang ada banyak hal, bahkan mouthwash aja udah ada yang nggak pakai alkohol gitu ya. Kalau dulu kan alkohol ditambahin itu kan supaya pertama untuk biasanya obat flu yang penenang dan segala macam, atau kalau enggak untuk supaya nggak rusak kuman gitu atau apa gitu untuk nggak rusak. Benar. Ya. Yang kedua adalah kapsul yang ada gelatin babi dan segala macam ya kan ya. Gelatin. Nah, sehingga kemudian nggak boleh. Nah, itu juga sekarang udah ada penggantinya. Dan yang kita makan kan juga bukan itunya, gitu kan ya. Nah, 2 hal ini mungkin untuk sikap hati-hati sebaiknya memang hindari gitu kan ya. Tapi memang agak susah. Dari mana kita tahu obat itu bahwasanya kapsulnya itu? Nah, kan artinya gini, kalau kembali ke teori lo ya, sebelum yang ketiga tadi, ke teori lo kan semuanya halal kan? Sampai ada yang diharamkan. Sampai ada yang diharamkan gitu. Jadi menduga-duga tuh gimana gitu? Ya, hukum menduga-duga tuh. Kalau gue sih kalau nggak tahu, mendingan jangan. Mendingan nggak apa-apa. Oh, mendingan nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak tahu ya. Iya. Artinya daripada menduga-duga kan? Iya, daripada kita rasa. Kalau gue sih ya udah nggak apa-apa. Ya kan ya. Kecuali memang kita niat untuk, karena kan ini kan obat ya. Karena dalam Islam ada yang kalau ragu-ragu mendingan jangan. Ya. Begini, ragunya itu kalau ini kan beda antara tidak diberitahu dengan ragu. Ragu itu adalah ada item yang membuat lo ini kayaknya babi nih. Ini kayaknya bukan. Ini, nah itu. Sekarang obat-obatan apa yang membuat lo ada item yang membuat lo menganggap itu babi nggak? Oh, kalau ada kan enggak, kan orang lain menganggap ragu itu adalah ketika lo nggak tahu. Beda. Iya. Beda antara kehati-hatian karena ragu dengan nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Nah, kalau nggak tahu itu, ya gue nggak tahu. Gue beda sama misalnya begini. Sebelumnya ada orang ngasih tahu bahwasanya atau ada ahli pakar ngasih tahu bahwasanya ini mengandung babi. Oke. Satu lagi bilang bosnya, oh ini nggak mengandung. Itu kan dua-duanya punya argumen. Iya. Sehingga dua-duanya 50-50 nih. Iya. Kita ragu, tinggalin. Oh. Gitu. Iya. Tapi kalau nggak ada yang ngomong, tiba-tiba lo dalam pikiran lo, kayaknya babi nih. Sebetulnya enggak ya? Sebetulnya nggak ada. Nggak apa-apa sebetulnya. Nggak apa-apa. Yang di situ nggak apa-apa. Karena apa? Nggak ada hal yang meragukan kita. Karena kalau kita menduga-duga, semua hal bisa diduga-duga. Iya, lo makan di warteg aja. Ini daging ayamnya kayaknya ini bener nggak nih? Akhirnya kan kita tiren nih, ayamnya tiren nih. Ayamnya tiren. Iya. Bangke ini. Bangke nih gitu. Kok murah banget gitu. sih gitu iya, kan. Makanya. Ada bakso ada bakso murah. Tikus nih gitu kan. Jadinya begitu ya. Akhirnya begitu. Nah, jangan yang begitu. Kecuali ada yang kasih tahu. Gua kemarin lihat dia itu baru lu ragu. Mendingan jangan. Walaupun kita juga bisa mengatakan ini analoginya udah dapat nih.
Dapat ya, udah jelas ya. Udah clear ya. Jadi kalau lo misalnya jalan di luar negeri gitu, atau sama aja warteg lah ya. Kalau lo nggak tahu kan, kalau lo menduga-duga kan jadinya salah gitu kan. Kalau di luar negeri beda, Jar. Kalau di luar negeri kan gimana ke luar negeri? Misalnya gue jalan-jalan ke Cina gitu. Iya. Tapi emang nggak ada label. Iya, kan masalahnya di sana kan full ke Vietnam, ke Cina. Babi itu Eropa, merupakan makanan pokok mereka ya, susah ya. Susah ya. Jadi kita bukan makanan pokok lah, artinya protein utama ya. Susah. Itu baru masuk ke ragu ya. Masuk ke ragu di situ. Mendingan lu cari resto Mesir. Ya, atau resto Mesir. Vegetarian. Resto Yahudi itu. Resto Yahudi. Nah, itu kan ada item yang membuat kita ragu ya, itu bahwasanya. Iya. Bahkan bukan ragu lagi, itu udah hampir yakin. Udah yakin ya. Aduh, salah dong gue. Salah dong gue. Langsung Ya, salah dong. Karena kalau waktu jalan di sana tuh, nggak ada ini, masuk aja dah. Makan aja ya. Iya. Hal ketiga adalah suatu obat dianggap haram biasanya adalah vaksin ya. Ya, vaksin. Nah, vaksin itu karena kan gini, vaksin itu kan makhluk hidup kan ya. Iya. Ya kan ya, Betul. makhluk hidup yang kayak pohon lah. Gue ibarat kayak pohon. Gue bukan ahli mikrobiologi, gue bukan ahli itu ya. Tapi gini, gue dikasih, gue pernah ikut diskusi teman-teman yang di obat-obatan. Dan kemudian ada segepok fatwa dari berbagai dunia tentang hal itu. Nah, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, yang itu macam-macam lah. Nah, intinya adalah banyak sekali vaksin itu kayak pohon, ya kan ya? Kayak pohon belimbing misalnya. Ya. Pohon belimbing kan perlu tanah. Ya kan ya? Sekarang tanahnya misalnya, ya kan ya, itu lokasi pupuk daging babi, tetelan babi yang udah hancur itu, atau tai sapi lah, ya kan, sapi, lo taruh situ, buahnya kira-kira halal atau haram? Nah ini analoginya cakep ini, bener. Buahnya haram atau halal? Pasti halal. Nah, vaksin, ya kan ya, vaksin yang dibilang ada dikembangkan di babi itu, babinya itu sebagai media untuk dia tumbuh. Ketika udah tumbuh, dipanen kan di atasnya itu. Itu dicuci lagi dengan cara dicuci dalam artian dalam tanda kutip ya, supaya nggak ada lagi bagian-bagian dari apapun yang menjadi medianya itu. Karena memang harus clean ya. Harus clear, harus inilah dicuci dalam tanda kutip ya. Gue nggak tahu caranya. Cuma nggak boleh ada unsur-unsur dari yang tadi medianya itu. Memang dikembangkan di media babi. Kenapa? Karena memang kan organ babi itu kan paling dekat dengan manusia. Gue nggak tahu kenapa. Kenapa bukan monyet gitu kan ya? Tapi babi. Nah, sehingga ketika dia tumbuh di atasnya itu kemudian dipanen. Nah, vaksin dipanen itu udah tidak ada babinya sama sekali. Memang dia tumbuh dari situ sama kayak belimbing lah. Tumbuh dari tai kebo. Iya, benar juga tuh. Ya terserah kalau misalnya nganggap bahwasanya belimbingnya tetap haram ya, berarti ya. Ya, paling itu kan proses yang Allah bikin sendiri. Ini kan manusia gitu. Sama. Ya ibaratnya gitu, kalau udah mau dikejar ke situnya pasti kan sama lah. Jadi menurut gue sih vaksin yang seperti itu tetap, karena bukan babinya yang disuntikin ke kita, bukan. Jadi itu belimbingnya tadi itu. Jadi kalau yang mengandung alkohol sebaiknya gitu ya, mungkin sebaiknya cari yang tidak beralkohol kali ya. Ya nggak sih? Betul. Sekarang banyak sih obat-obat tanpa alkohol. Apa namanya sirup ya. Apalagi sih pencuci mulut tanpa alkohol. Kalau luka gue sering pakai alkohol 70% tuh gimana sih? Nggak tahu gue ya, kalau untuk obat luar alkohol 70% itu sama nggak buat minuman tuh? Beda lah, beda. Alkohol itu niatnya sih emang 70% tuh niatnya begini, alkohol ada dua kan ya. Alkohol yang buat minuman, ada di minuman, sama alkohol yang buat di luar minuman. Yang di luar minuman nggak bisa diminum. 70% ya? Mampus orangnya. Bukan masalah 70%-nya. Iya, alkohol yang buat pembersih itu. Alkoholnya beda, sehingga memang bukan diniatkan buat minuman. Jadi kalau dulu kayak gue, almarhum Ustadz Ghozi Abdul Qadir bilang bahwasanya yang diharamkan bukan alkoholnya, khomernya yang diharamkan. Jadi katanya dia kalau misalnya ada alkohol yang tidak diniatkan untuk buat makanan,
kan ada alkohol 2 itu. Gue lupa namanya itu, tapi ada 2 macam alkohol yang biasa di mana? Di lab-lab itu kan ya. Nah, itu halal bukan masalah halal, itu nggak boleh diminum. Sama aja kayak baygon. Baygon halal bukan? Iya. Baygon nggak halal. Tapi nggak apa-apa dipakai. Beda sama misalnya daging babi atau lemak babi lo bikin zaman dulu tuh Nabi itu bilang bikin apa namanya ngecat. Kalau dulu kan nggak ada cat ya, ngecat sampan supaya nggak tenggelam, bolong pori-porinya itu pakai itu juga nggak boleh gitu kan ya. Nah kan beda. Kalau itu kan memang lemak babi kan memang bisa dimakan. Iya. Kalau baygon kan nggak bisa dimakan. Nggak bisa. Jadi nggak bisa dikategorikan sebagai makanan. Demikian juga alkohol yang bukan untuk makanan. Iya, ya artinya buat bersih luka nggak apa-apa berarti kan? Iya, dia bukan bagian dari makanan. Iya. Dia bagian dari hal yang lain. Nah, sehingga hukumnya bukan hukum makanan. Iya. Berarti sehingga boleh gitu kan untuk buat kayak misalnya bensin ya. Iya, bensin. Kalau gua luka pakai vodka gua giniin, alkohol juga. Lo beli vodkanya udah nggak boleh gitu. Buat apa lo beli vodka gitu kan? Iya. Itu dari tadi nyari-nyari ya. Udah kan? Gua mewakili Palan Drunken Master. Rasain lo, nggak boleh lo. Palan Drunken Master. Amer ya nggak. Jadi lo mau cari celah gimana juga emang kagak boleh cuy. Ya namanya alkohol itu udah nggak boleh, udah tertutup rapat 100% ya. Itulah yang banyak orang mati gara-gara oplosan itu karena alkoholnya bukan alkohol minuman. Oh iya. Gokil ya. Itu alkohol industri itu. Yang buat tadi ya, yang buat apa? Buat nggak tahu gue buat apa ya itu. Yang buat 70% itu ya. Gak buat tahu. luka-luka itu. Buat luka gue nggak tahu dari mana, tapi yang jelas itu alkohol bukan alkohol untuk ini. Jadi ya, sekali lagi yang buat Drunken Master nggak boleh John. Kalau mabok lo mendingan naik bis aja. Lo jalan putar-putar Jakarta, gue yakin mabok lo naik bis. Mabok darat, udara. Oke ya, udah panjang banget ya soal haram halal. Ada yang haram soal makanan, ada yang lebih gawat lagi soal korupsi. Ya. Mungkin satu saat kita bisa menghadirkan Mas koruptor. Iya, koruptor. Koruptor insaf ya. Koruptor insaf. Oke, sekian mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua ya, Riz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.